Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kita berjumpa kembali. Ini adalah pelajaran yang ke-12 dari mempelajari kitab Al-Muqaddimah Al-Ajurrumiyah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas isim marfu yang pertama, yaitu babul fa'il. Dan hari ini insyaallah kita akan membahas isim marfu yang kedua. Ingat, sebelum kita membahas masuk bab yang kedua ini, kemarin kita sudah mengatakan bahwa isim yang marfu itu hanya 7 saja. Yang pertama, fa'il, kedua naibul fa'il, ketiga mubtada, 4 khabar, 5 ismu kana, 6 khabar inna, dan 7 at-tawabi'. At-tawabi' ini ada 4, an-na'at, al-'athaf, al-taukid, wal badal. Kita mulai sekarang bab yang kedua. Kita baca dulu perkataan muallif, babul maf'ulil ladzi lam yusamma fa'iluhu. وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله فإن كان الفعل ماضيا دم أوله وكسر ما قبل آخره وإن كان مضارعا دم أوله وفتح ما قبل آخره وهو على قسمين ظاهر ومضمر فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمرو ويكرم عمرو والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربتي وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضربوا وضربنا. Nah, ini adalah bab yang kedua dari isim-isim yang marfu'. Isim-isim yang marfu' yang kedua adalah di sini muallif mengatakan babul maf'ulil ladzi lam yusamma fa'iluhu. Nah, maksud dari muallif di sini kita jelaskan pertama i'rabnya. Nah, karena ini adalah inti dari kita belajar nahwu supaya bisa kita i'rab. Bisa i'rab maksudnya bukan berarti harus i'rab secara lengkap. Misalnya contoh seperti ini, babu khabar mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Nah, itu baru kalimat babu. Nah, itu yang efektifnya seperti itu. Itu yang paling bagus. Tetapi minimal kita tahu yang namanya i'rab itu, kita tahu kenapa ini babu, kenapa dia marfu. Kenapa maf'uli baris akhirnya. Kenapa yusamma, kenapa fa'iluhu, kenapa tidak bilang fa'ilih. Itu adalah inti dari kita belajar nahwu. Kita tahu apa sebab baris akhirnya. Karena sekali lagi, ana ingatkan dan tekankan, nahwu itu fokus terhadap baris akhir. Jangan peduli kenapa babu ini, kenapa ba. Kenapa nggak bilang bibu, kenapa nggak bilang bubu misalnya. Nggak, nahwu tidak lihat itu. Nanti itu kita belajar di mufradat. Nah, atau hiwar. Belajar mufradat Arab. Yang paling kita lihat kalau nahwu itu cuma baris akhirnya saja. Nah, babu. Jadi sangat gampang nahwu. Lihat baris akhirnya saja. Taib. Kita tahu pertama, untuk belajar nahwu minimal kita tahu ada berapa kata di sini. Di sini ada kalimat babu 1, al-maf'uli 2, alladzi 3, lam 4, yusamma 5, fa'ilu 6, hu 7. Nah, jadi dalam kalimat fa'iluhu ini ada 2, ada fa'ilu dan hu. Fa'iluhu ini bukan satu kata, tetapi ada
dua kata. Ini adalah teknik paling dasar supaya kita bisa nahu. Kita bisa menghitung atau memisahkan atau mendetailkan ada berapa kata di sini. Tayyib. Mu'allif di sini pertama seperti yang kita jelaskan dulu, babu di sini dia marfu karena dia sebagai khobar, mubtada'nya mazhub takdiruhu hadza babu, itu aslinya. Kemudian ini mudhaf, maf'uli mudhaf ilaih, sedangkan alladzi ini si mausul mabni, dia sifah. Lam yusamma lam jazmin, yusamma ini fi'il mudhari' majzum bi wa alamatu jazmi hazfu harfil illah, dan jumlah minal fi'li ini wal fa'il fi mahalli la mahalla laha minal i'rab silatul mausul. Tayyib. Kemudian huwa di sini wa harfus isti'nab, ini huwa menjadi mubtada. Nah, mubtada ini ada apa dengan si maf'ulil ladzi ini? Jawabannya adalah dia isim. Marfu ini na'at, ini na'at. Kemudian lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu, ini menjadi silah mausul. Kemudian fa in kana al-fi'lu madiyan, ini berarti jumlah ismiyah, fi'il madhi nakis. Kana di sini fi'il madhi nakis, kemudian fi'lu isimnya, dan ini khobarnya. Nah, dumma awwaluhu ini menjadi jawab daripada in. Nah, awwaluhu ini naibul fa'il dari dumma, wa kusira ini ma qabla akhirih, ma di sini isim mausul fi mahalli raf'in naibul fa'il. Ini secara ringkas ya. In di sini syarat, dumma ini menjadi jawab sama seperti di atas. Kemudian huwa ini mubtada. Nah, ini sebagai contoh supaya kita merasa ini adalah manfaat nahwu. Jadi kita tahu ini mubtada. Ada apa dengan huwa ini? Ala kismain. Nah, sudah ada jawaban dari huwa, berarti dia adalah khobar, zahir dan mudmar. Nah, fazahir ini mulai mubtada, nahwu qaulika ini menjadi khobarnya. Kemudian disebutkan misal-misalnya duriba zaidun dan seterusnya. Kemudian ada jumlah jadidah, ini jumlah ismiyah, berarti ini mubtada, isna asyar ini khobar. Nah, isna asyar, kenapa anda bilang isnu asyar? Kan khobar itu harus marfu karena ini mabni. Nahwu qaulika ini misalnya disebutkan sampai akhir. Baik, kita mulai memahami apa kandungan dari yang kita baca tadi itu. Mu'allif mengatakan babul maf'ulil ladzi lam yusamma fa'iluhu. Bab ini membahas tentang sebuah maf'ul tetapi fa'ilnya belum ada. Lam yusamma di sini maksudnya lam yuzkar, belum ada. Jadi dia maf'ul tapi fa'ilnya enggak ada. Dasarnya, kaedahnya, aslinya maf'ul itu ada setelah ada fa'il. Akalla ar-rajulu al-khubza. Nazara ar-rajulu as-sama'a atau ila sama'i. Arada al-ustadzu al-kitaba. Ishtara Muhammadun al-qalama. Nah, al-qalama ini yang kita baca al-qalama, ar-ruzza ini adalah maf'ul. Nah, sekarang kita mau menghilangkan fa'ilnya. Akala ar-rajulu al-khubza. Kita bilang ukila al-khubzu. Nah, di antara sebabnya kita pakai naibul fa'il ini adalah tidak kita tahu fa'ilnya. Nah, kita bisa mengatakan hutan dibakar, uang dicuri, makanan disembunyikan. Kita tidak tahu siapa pelakunya. Kalau kita tidak tahu siapa pelakunya, maka kita akan pakai yang ini, yaitu maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu, atau kita tulis arti darinya adalah naibul fa'il. Nah, naibul fa'il ini pertama ta'rif. Apa sih pengertian naibul fa'il? Al-ismul marfu'ul ladzi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu. Isim marfu, dia selalu isim, bukan huruf, bukan fi'il. Marfu i'rabnya selalu marfu, enggak ada yang mansub, enggak ada yang majrur. Alladzi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu, tapi fa'ilnya tidak disebutkan. Baik, ini adalah arti, berarti 3 syarat. Yang pertama dia harus isim, yang kedua i'rabnya apa? Marfu. Yang ketiga fa'ilnya enggak ada atau fa'ilnya dibuang.
Jadi kita mengatakan doroba Zaidun Amron. Kita buang fa'ilnya menjadi duriba Amrun. Qatala al-muslimu al-kafira. Kita buang fa'ilnya kutilal kafiru. Jadi itu inti ada ibul fa'il adalah kita buang fa'ilnya maf'ul maju. Baik. Kita lihat di sini sebelum kita masuk ke naibul fa'il kita harus mengerti kaedah ini dulu. Ini namanya kaedah al-fi'il al-majhul. Kaedah fi'il majhul. Jadi naibul fa'il itu ada kalau fi'ilnya seperti ini. Duriba. Nah, tadi kita bilang doroba Muhammadun Amron. Kalau kita jadikan amron naibul fa'il, kita harus rubah fi'ilnya juga menjadi duriba. Nah, bagaimana kaedah merubahnya? Nah, kita kaedah merubahnya di sini disebutkan oleh mu'alif atau disebut dengan kaedah membuat fi'il mabni lil majhul. Nah, lihat fa in kana al-fi'lu madiyan dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Ini kaedah dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Lihat contoh di sini. Duriba. Di sini ada disebutkan contoh dumma awwaluhu. Aslinya tadi kita mengatakan doroba. Do kita rubah menjadi du. Dan sebelum huruf akhir di sini apa? Ada ri. Menjadi duriba. Nah, doroba menjadi duriba. Ini kalau fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari', lihat dumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhir. Sama-sama di dhammah awalnya, tetapi bedanya di sebelum akhir ini ra. Nah, kalau fi'il madhi tadi duriba. Kalau fi'il mudhari' apa? Yudrabu. Nah, ini kaedahnya membuat fi'il mabni lil majhul. Jadi, kalau kita mau adakan naibul fa'il itu selalu ada dengan jika fi'ilnya mabni lil majhul. Jika fi'ilnya mabni lil ma'lum yang biasanya doroba, yadribu, itu tidak akan pernah ada naibul fa'il. Naibul fa'il hanya ada jika bersama mabni lil majhul. Jadi dua pasangan ini selalu ada. Dia tidak boleh berpisah. Kalau fi'ilnya, lihat fi'ilnya. Kalau fi'ilnya ma'lum, doroba, jalasa, akala, yadribu, ya'kulu, yanzuru. Itu tidak ada istilah naibul fa'il. Ada maf'ulnya. Tetapi kalau kita memakai duriba yudrabu, kasara, yuksaru, akala, yukalu, ta'allama, yuta'allamu, allama, ullima, yu'allamu. Nah, ini baru ada naibul fa'il. Lihat kalimat yang ini contohnya ukrima. Aslinya ini adalah akroma. Tetapi a kita rubah menjadi u. Dhammah awalnya ri dan sebelum akhirnya kita kasrohkan menjadi ukrima. Wa yukramu amrun. Nah, ini kaidah di fi'il mudhari'nya. Dhammah awalnya kemudian fathah sebelum akhirnya. Baik. Fahimna ya? Ini adalah kaedah membuat fi'il mabni lil majhul. Jadi ringkasnya fi'il ada dua, mabni lil ma'lum dan mabni lil majhul. Yang ada kaedahnya adalah mabni lil majhul. Baik. Kita langsung bahas naibul fa'il. Kalau kita sudah ngerti itu, naibul fa'il sekarang ada dua bagiannya. Apa saja bagian naibul fa'il yang disebutkan oleh muallif di sini? Zahir wa mudmar. Nah, kita sudah kemarin jelaskan apa sih arti kata zahir, apa arti kata mudmar ketika kita membahas apa? Ketika kita membahas fi'il yang membahas fa'il. Fa'il kita bahas kemarin, kita mengatakan ada fi'il itu fa'il itu dibagi dua, ada fa'il yang zahir, ada fa'il yang mudmar. Nah, apa arti dari zahir dan mudmar? Nah, zahir di sini contohnya duriba Zaidun wa yudrabu Zaidun wa ukrima Amrun wa yukramu Amrun. Pertanyaannya, di manakah naibul fa'il itu? Nah, yang saya
tanda inilah naibul fa'il. Ini fi'il, ini naibul fa'il. Nah, yudrabu ini fi'il mudhari', Zaidun naibul fa'il. Ukrima fi'il madhi, Amrun naibul fa'il. Yukramu fi'il mudhari', Amrun naibul fa'il. Jadi Zaidun, Amrun ini adalah naibul fa'il. Kalau ditanya apa jenis naibul fa'ilnya? Jenisnya adalah zahir atau mudmar? Jawabnya adalah zahir. Kita akan memahami zahir ini kalau kita paham mudmar. Apa sih arti kata mudmar, Ustaz? Mudmar itu adalah domir. Kita kan sudah belajar domir. Ya, kalau kita sudah hafal domir yang 12 berarti kita sudah tahu nama mudmar. Taib, duriba sekarang. Kita jadikan naibul fa'ilnya ana. Apakah kita mengatakan duriba ana, duriba nahnu, duriba anta? Saya dipukul. Duriba ana. Kami dipukul. Duriba nahnu. Seperti itu salah. Kita memakai kalau ana kita bilang durib tu. Kita pakai domir yang muttasil. Kalau nahnu kita bilang durib. Nah, kalau anta kita bilang durib ta. Kalau anti mukhatab perempuan satu durib ti. Durib tuma. Kalau antuma dua orang laki-laki atau perempuan kita bilang durib tuma. Kalian dipukul. Durib tum. Nah, kalian semua dipukul. Duribetunna. Kalian semua perempuan dipukul. Duriba. Dia. Nah, kita bilang al-waladu duriba. Si laki-laki itu dipukul. Dia dipukul. Duribat. Dia perempuan. Duriba. Dia laki-laki atau perempuan. Duribu. Mereka. Mereka laki-laki. Duribna. Mereka perempuan. Jika ditanya, duriba ini, duriba fi'il madi lil majhul, Ustaz. Berarti harus punya naibul fa'il. Mana naibul fa'il? Naibul fa'ilnya adalah tu. Nah, mana contoh i'rab ya? Duribtu, duriba fi'lun madi mabni ala sukun. Tu dhamirun barizun muttasil fi mahalli raf'in naibul fa'il. Ringkas i'rabnya adalah duriba fi'il madi tu fa'il. Duriba fi'il madi fa'il. Ini duriba fi'il madi ta fa'il. Durib fi'il madi ti fa'il. Begitu seterusnya. Sedangkan duriba yang di sini fa'ilnya mana? Kita bilang domir mustatir. Domirnya tidak kelihatan seperti tu, na, ta, ti, tuma, tum, tumna. Itu kelihatan fa'ilnya. Tetapi kalau duriba wal fa'il domir mustatir takdiruhu huwa. Begini takdiruhu hiya. Kalau duriba yang fa'ilnya ini adalah aliful isnain. Nah, ini domir. Aliful isnain ini adalah domir. Dan ini fa'ilnya adalah wawul jamaah. Dan ini adalah fa'ilnya nun niswah. Selain yang 12 ini, semuanya namanya naibul fa'il zahir. Apa faedahnya kita? Supaya kita tahu ada dua jenis naibul fa'il ini. Faedahnya adalah supaya kita mudah i'rabnya. Nah, kalau yang domir ini berarti semuanya mabni. Kita akan bilang duribtu, duriba fi'il madi tu. Domir mabni ala dom fi mahalli raf'in naibul fa'il. Sedangkan yang zahir ini mu'rab. Nah, Zaidun, Amrun. Nah, dia kelihatan marfu'nya. Kita langsung bilang Zaidun naibul fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Jadi ringkasan pelajaran kita hari ini yang pertama adalah apa sih arti maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu? Itu sinonimnya atau persamaannya adalah bab naibul fa'il. Kemudian kedua, apa definisi pengertian naibul fa'il? Dia adalah isim marfu' alladzi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu. Isim yang marfu', fa'ilnya enggak ada. Fa'ilnya dibuang. Karena kaidah dasarnya setelah fi'il itu fa'il. Nah, sekarang setelah fi'il itu maf'ul. Nah, maf'ul ini menjadi pengganti dari fa'il. Kemudian yang ketiga, pelajarannya adalah kaidah membuat fi'il mabni lil majhul. Karena naibul fa'il tidak akan ada kalau fi'ilnya belum mabni lil majhul. Jadikan dulu dia fi'il mabni lil majhul. Kalau fi'ilnya mabni lil majhul berarti dia setelahnya naibul fa'il. Dan keempat pembahasan kita hari ini adalah jenis-jenisnya. Ada dua, zahir dan mudmar. Zahir dan mudmar. Ada pembagian lain di kitab yang lain, di kitab
Mulakhas Qawaidil Lughatil Arabiyyah dan di kitab lain, mereka membagi tiga. Yang pertama isim mu'rab, termasuk ini zahir ya, termasuk mu'rab. Yang kedua isim mabni, contohnya domir. Termasuk juga di sana isim mausul, isim isyarah. Berarti semua yang mabni itu juga termasuk. Nah, zahir dalam bahasa lain disebut mu'rab. Mudmar dalam bahasa lain disebut mabni, termasuk isim mausul dan ada yang ketiga namanya isim masdar mu'awwal. Contohnya urifa annal ustadha qaimun. Nah, urifa annal ustadha qaimun. Ini urifa fi'il madi, mana naibul fa'ilnya? Annal ustadha qaimun. Ini jumlah anna wasmiha wa khabariha. Atau tuliba minal talibi an yadrusa. Nah, mana naibul fa'il dari tuliba? An yadrusa. Ini faedah yang kita bisa bagi pada hari ini. Satu bab, insyaallah ta'ala semoga bisa menjadikan kita lebih paham nahu ini. Jika kita baru belajar, semoga mudah kita pahami. Dan jika kita sudah belajar, semoga ini menjadi media murojaah kita supaya kita tidak lupa banyak tentang bahasa Arab ini. Jazakumullah khairan katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.